Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Dwi Putri, NIM D1B1200057 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan dan sifat unsur dalam sistem periodik. Golongan dalam ilmu kimia atau yang dikenal juga sebagai famili adalah kolom unsur-unsur dalam tabel periodik kimia. Terdapat 18 golongan dalam tabel periodik unsur kimia, tetapi kolom blok F antara golongan 2 dan 3 tidak diberi nomor. Sifat unsur seperti wujud, warna, kelarutan, daya hantar, keelektromagnetifan, dan titik lebur. Sifat kimia unsur adalah sifat yang mengubah unsur menjadi zat baru dan juga bagaimana unsur tersebut bereaksi dengan zat baru. Sifat atomik unsur meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektromagnetifan. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, daya reduksi, dan daya oksidasi. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat-sifat unsur tersebut. Disebut periodik, sebagaimana terdapat kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur atau tabel periodik modern yang saat ini digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Bagi unsur-unsur yang segolongan, jari-jari atom makin ke bawah makin besar, sebab jumlah kulit yang dimiliki atom makin banyak, sehingga kulit terluar makin jauh dari inti atom. Dalam satu golongan, konfigurasi unsur-unsur suatu golongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama dan jumlah kulit bertambah. Akibatnya, jarak elektron valensi dengan inti semakin jauh, sehingga jari-jari atom dalam satu golongan makin ke bawah makin besar. Jadi dapat disimpulkan, dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah. Dalam satu periode, jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom. Energi ionisasi ini dinyatakan dalam 1 kJ mol minus 1. Unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasi makin ke bawah semakin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti atom, atau gaya tarik inti makin lemah, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode, gaya tarik inti makin ke kanan makin kuat, sehingga energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Golongan 2A, 5A, dan 8A ternyata mempunyai energi ionisasi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada energi ionisasi unsur di sebelah kanannya, yaitu 3A dan 6A. Hal ini terjadi karena unsur-unsur golongan 2A, 5A, dan 8A mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil, sehingga elektron sukar dilepaskan. Yang ketiga, keelektromagnetifan. Keelektromagnetifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Misalnya, fluorin memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keelektromagnetifan fluorin lebih besar daripada hidrogen. Konsep keelektromagnetifan ini pertama kali diajukan oleh Linus Pauling pada tahun 1932. Unsur-unsur yang segolongan keelektromagnetifan makin ke bawah makin kecil, sebab gaya tarik makin lemah, sedangkan unsur-unsur yang seperiode
keelektromagnetifan makin ke kanan makin besar. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa golongan 8A tidak mempunyai keelektromagnetifan. Hal ini karena sudah memiliki 8 elektron di kulit terluar. Jadi keelektromagnetifan terbesar berada pada golongan 7A. Yang keempat, afinisi elektron. Afinisi elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan -1. Afinisi elektron juga dinyatakan dalam KJ mol -1. Unsur yang memiliki afinisi elektron bertanda negatif, berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinasi elektronnya bertanda positif. Makin negatif afinasi elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron atau kecenderungan membentuk ion negatif. Dan sifat ini dapat disimpulkan bahwa dalam satu golongan afinasi elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. Kedua, dalam satu periode afinasi elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan, kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia. Semua unsur golongan utama mempunyai afinasi elektron bertanda negatif. Afinasi elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Sifat logam. Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektromagnetifan, yaitu kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Jadi, sifat logam tergantung pada energi ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung melepaskan elektron atau memiliki energi ionisasi yang kecil, sedangkan unsur-unsur bukan logam cenderung menangkap elektron atau memiliki keelektromagnetifan yang besar, sesuai dengan kecenderungan energi ionisasi dan keelektromagnetifan. Maka sifat logam dan non-logam dalam periodik unsur adalah dari kiri ke kanan. Dalam suatu periode, sifat logam berkurang, sedangkan sifat non-logam bertambah. Dari atas ke bawah, dalam satu golongan, sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Keenam, titik leleh dan titik didih. Berdasarkan titik leleh dan titik didih dapat disimpulkan sebagai berikut. Dalam satu periode, titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4A. Kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur 8A. Dalam satu golongan, ternyata ada dua kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur golongan 5A sampai 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Sekian dari materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.